Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Iya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini dek kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Libra dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Nine of Pentacles. 9 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Libra. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka, 9 koin ini adalah sebuah kartu yang cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana sebuah kehidupan yang akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Sebuah kondisi kehidupan yang menggambarkan tentang bagaimana akan ada sebuah kelimpahan materi rezeki yang akan kamu peroleh, yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu rasakan. Sepertinya bakal begitu banyak mungkin sebuah pencapaian teman-teman yang akan kamu dapatkan dalam pekan ini. Apakah ini berkaitan tentang bisnis ataupun pekerjaan kamu? Aku rasa iya. Dan kemudian mungkin nggak menutup sebuah kemungkinan keberhasilan ini, keberuntungan ini juga meliputi di dalam hal-hal yang lain gitu. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Three of Cups. 3 cangkir muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana sebuah pencapaian bersama, keberhasilan bersama, kesuksesan bersama. Jadi dari kartu kedua ini aku cukup meyakini bahwasanya keberuntungan yang akan kamu dapatkan ataupun mungkin yang sedang kamu dapatkan ini adalah sebuah bentuk kerjasama yang kamu lakukan mungkin dengan pasangan ataupun dengan yang lain, ataupun memang pada dasarnya kerja keras yang kamu lakukan selama ini, dan ketika selama ini mungkin selalu saja menemukan berbagai kendala, masalah, tantangan, dan kegagalan, maka pada akhirnya teman-teman, pada akhirnya Tuhan semesta memberikan hal yang terbaik untuk kehidupan kamu. Nah, kenapa gue katakan demikian? Karena aku punya Temperance. Temperance ini muncul hadir untuk energi kartu ketiga, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana adanya indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan, tentang ikut campur tangan semesta, teman-teman. Jadi ketika ada indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan dan semesta, maka kun fayakun, kehidupan kamu akan benar-benar dibanjiri dengan berbagai hal-hal positif, terutama masalah keuangan lagi dan lagi sih seperti itu. Aku merasakan bahwasanya keuangan kamu akan mengalir deras, teman-teman, seperti air yang mengalir. Jadi ketika ada indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan semesta, berarti memang ada doa-doa kamu yang terkabulkan. Jadi ketika sudah doa terkabulkan, teman-teman, maka kun fayakun gitu. Dan bahkan ketika kehidupan kamu terpuruk sekalipun, jadi persiapkan dirimu untuk bahagia. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya The World. Sebagai energi penutup
mengenai tentang kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Libra. Oke, jadi dari kartu pertama hingga kartu keempat, teman-teman, semuanya menunjukkan tentang hal-hal baik. Semuanya menunjukkan tentang hal-hal positif. Oke. Nah, kemudian dari kartu keempat ini, ya ini sebuah perumpamaan tuh kamu akan berhasil menggenggam dunia loh. Sebuah perumpamaan berhasil menggenggam dunia, tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat besar, teman-teman. Mungkin ya, potensinya kamu bisa saja menjadi orang kaya raya, orang kaya baru, ya. Tanda-tanda kamu akan benar-benar sukses besar itu cukup terlihat kok semuanya, ya. Jadi tanpa terkecuali mungkin semua ya teman-teman Libra akan merasakan ini, ataupun mungkin hanya orang-orang pilihan, dan semoga kamu masuk dalam kategori orang-orang pilihan yang berhak mendapatkan semua kebaikan-kebaikan ini tentunya. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Libra dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan atau rezeki teman-teman Libra dalam pekan ini? Aku punya Ten of Swords. 10 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke, terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki untuk teman-teman Libra. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana ya. Mohon maaf banget teman-teman ya. Secara visualisasi memang ini kartu yang sangat-sangat buruk dan sangat negatif. Kenapa? Aku katakan demikian karena memang kartu ini menggambarkan tentang kehidupan ekonomi kamu, rezeki kamu, keuangan kamu yang lagi kritis. Oke, benar-benar lagi kritis. Sepertinya ada masalah-masalah besar ya. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang sangat besar, impian yang nggak terwujud. Mungkin juga habis ditipu oleh seseorang, ya. Mungkin banyak hutang piutang, ya. Mungkin juga ada hutang pinjol dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi memang dari energi ini cukup menggambarkan tentang bagaimana keterpurukan kamu itu sendiri. Ya, kamu berada dalam fase yang sangat tertekan di sini. Ya, mungkin hanya sebuah keajaiban yang bisa membuat kondisi keuangan kamu bisa berubah. Oke, kita akan lihat teman-teman, apakah ada indikasi potensi ya bahwasanya keuangan kamu akan bisa lebih baik. Oke, wow. Aku punya Justice di sini teman-teman. Justice muncul hadir ya. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana sebuah keadilan itu akan kamu dapatkan. Kemenangan akan kamu dapatkan dan keseimbangan akan kamu peroleh. Jadi tanda-tanda kehidupan kamu akan bangkit dari keterpurukan ini cukup terlihat kok. Ya. Jadi ketika tanda-tanda kamu akan memperoleh sebuah keadilan, ya, keseimbangan dan kemenangan, teman-teman, maka persiapkan dirimu, ya. Mungkin awal mula kebangkitan kamu ya benar adanya sebuah keajaiban. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik, ya, yang akan membantu kamu mungkin bangkit dari segala keterpurukan. Ya, aku melihat ya cukup nyata sebuah perubahan ekonomi kamu nantinya, mungkin ya menjelang akhir Agustus ini, ataupun mungkin hingga awal bulan September tahun 2025 nanti, teman-teman. Kartu keempat ini menggambarkan tentang sebuah kelimpahan materi rezeki, dan bahkan adanya sebuah indikasi potensi keuangan kamu, ekonomi kamu, rezeki kamu itu akan berubah 180 derajat. Ya, kalau dikatakan mungkin kamu berhak bahagia dan pasti bisa bahagia, tentu teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin kok. Ya, dan bahkan peluang potensi indikasi kamu akan menjadi kaya raya bisa saja. Ya, dan bahkan ketika kehidupan kamu lagi terpuruk sekalipun, jadi kun fayakun, gak ada yang gak mungkin gitu ya. Semua pasti bisa terjadi kepada siapapun yang memang Tuhan kehendaki, termasuk mungkin semua teman-teman Libra. Amin. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Wow. Aku punya Judgment, The Chariot, dan aku punya Queen of Wands. Oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Libra ya. Jadi dari ketiga kartu ini sih memang hubungan rumah tangga kamu itu condong lebih positif ya. Aku lihat ya lagi dan lagi indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan. Nah, ini yang aku mungkin melihat energi teman-teman Libra ini bikin merinding banget ya. Kamu doanya apa sih ya?
ketika semesta seakan-akan memberikan begitu banyak kebaikan dan hal-hal positif untuk kehidupan kamu, termasuk di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Ya, kulihat hubungan kamu cukup stabil, selaras ya, dan bahkan terlihat tentang bagaimana sih kehidupan kamu ke depan itu akan semakin lebih baik. Ya, terutama lagi dan lagi masalah ekonomi dan rezeki, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat ya kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang sedang berpacaran. Bagaimana kehidupan asmara teman-teman Libra yang sedang berpacaran dalam pekan ini, teman-teman? Aku punya Two of Swords, ada 2 pedang. Kemudian aku punya Seven of Pentacles, 7 koin, dan aku punya Three of Wands, 3 tongkat. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Libra yang sedang berpacaran. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman ya, aku rasa inilah waktunya bagi kamu untuk mengakhiri sebuah hubungan yang toksik. Sebuah hubungan yang sepertinya nggak berujung dengan sebuah kebahagiaan. Aku lihat kamu hanya dimanfaatin doang. Kamu berhak bahagia dan pasti bisa bahagia. Mungkin ketika kamu lebih memilih untuk keluar dari hubungan yang toksik ini, ya kemungkinan kamu akan bertemu dengan energi yang lebih baik gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Ya jadi untuk apa bertahan ketika impian yang seakan-akan kamu harapkan itu nggak pernah terlaksana. Ya jangankan impian ya, bahagia mungkin kamu jarang banget gitu bisa mendapatkan hal tersebut. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad ya. Aku punya temun, kemudian aku punya Six of Pentacles, dan aku punya Two of Cups, 2 cangkir. Nah, untuk teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo dan single ya, ada ketakutan di dalam diri kamu teman-teman ya. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, mungkin mengingat melihat usia kamu yang sudah cukup matang dan seharusnya apa namanya ya memiliki pasangan dan bahkan berumah tangga kali ya teman-teman. Mohon maaf ya, sepertinya bakal ada kabar baik di sini ya. Aku lihat kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin saja berpotensi akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu ya, seseorang yang bakal berkomitmen. Namun di dalam perjalanan kehidupan asmara kamu nanti, sesuatu hal yang memang cukup mengejutkan ini akan begitu banyak terjadi ya, terutama untuk masalah kehidupan asmara teman-teman. Ketika mungkin kamu lagi dekat dengan seseorang, maka ya aku merasakan semacam ada energi kehidupan masa lalu yang ingin kembali terkoneksi dengan kamu ya. Jadi hati-hati sih sebenarnya dengan energi masa lalu nantinya ya teman-teman. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang sedang PDKT ya, ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Aku punya Five of Pentacles, 5 koin. Kemudian aku punya Six of Swords, ada 6 pedang, dan aku punya The Devil ya. Oke, untuk teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya, hati-hati dan waspada ya. Jangan terburu-buru di dalam mengambil sebuah kesimpulan untuk menjalin hubungan terlalu cepat, terlalu dini ya. Karena yang aku lihat ya teman-teman, nggak tahu sih, sepertinya awalnya tuh kamu menolak banget gitu ya. Sepertinya awalnya tuh kamu nggak tertarik sama sekali dengan dia. Tetapi kenapa aku melihat ada The Devil? Ini kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah indikasi tentang magic dan guna-guna yang membuat kamu tuh menjadi terpengaruh, teman-teman. Ya. Dan di sini memang masalah yang akan kamu hadapi bersama dia akan begitu banyak ketika mungkin kamu memaksakan diri kamu untuk menjalin hubungan dengan dia. Ya, rintangannya banyak, tantangannya banyak. Ya, kemudian akan begitu banyak apa namanya, teman-teman? Mungkin pertentangan kali ya. Nah ini tadi bisa saja memang hubungan yang nggak direstui ya. Karena apa? Beberapa faktor ya, beberapa perbedaan bisa saja teman-teman ya. Apakah ini perbedaan terkait dengan kondisi ekonomi kah ya, kehidupan sosial, ataupun mungkin perbedaan usia, dan mohon maaf mungkin terkait dengan perbedaan keyakinan. Nah itu ya. Jadi mungkin memang bakal banyak rintangannya deh. Jadi kudu hati-hati. Next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungannya. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja ya teman-teman yang akan keluar pada kesempatan kali ini.
Aku punya tanggal 1, tanggal 6, tanggal 25, 28, 30, 26, tanggal 14, 22, 16, 13, 19, dan 21. Mungkin demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.